Anak-anak dengar, taatlah pada orang tuamu, karena harus begitu di dalam Tuhan. Jangan bilang saya udah besar. Kalau kamu punya pendapat sendiri, sampaikan dengan baik. Tapi gak ada ruginya taat sama orang tua. Ada lagi tidak taat pada orang tua nih anak-anak muda, dengar. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak dengar, taatlah pada orang tuamu, karena harus begitu di dalam Tuhan. Jangan bilang saya udah besar. Kalau kamu punya pendapat sendiri, sampaikan dengan baik. Tapi gak ada ruginya taat sama orang tua. Amsal 19 ayat 20 bilang gini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita tuh akan jadi orang yang bijak kalau kita tuh dengar didikan orang tua kita. Saya tuh belajar tentang jangan aji mumpung. Saya belajar tentang bagaimana kita harus tahu berterima kasih sama orang, itu dari mama saya. Bagaimana kita menaruh belas kasihan orang miskin, itu dari mama saya dan papa saya. Bagaimana kita nggak memandang muka, kita memperlakukan semua orang sama, itu saya belajar dari papa saya. Jadi didikan orang tua itu yang membuat kita bijak di masa depan. Amsal 30 ayat 17 berkata gini, mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ngeri ayatnya. Kita akan rugi sendiri kalau nggak dengerin nasihat orang tua kita. Karena orang yang bijak itu mendengarkan didikan, supaya mereka terluput dari masalah. Ngapain bilang gini? Nanti biar saya belajar sendiri. Kalau saya bisa kasih tahu Anda, jangan jalan lewat situ macet. Kenapa Anda mau sombong dan bilang ini? Ah, sok tahu kamu. Udah, saya coba lewatin jalan itu. Akhirnya Anda kena macet. Padahal yang harusnya Anda bisa cari jalan lain karena saya sudah kasih tahu. Anda tidak perlu buat kesalahan kalau ada orang lain yang bisa kasih tahu Anda bagaimana supaya Anda tidak buat kesalahan yang sama. Bahkan kalau orang tuamu bikin salah, belajarlah dari kesalahan mereka. Kalau orang tuh bijaksana. Kalau Anda cerdas, Anda akan belajar dari kesalahan orang lain tanpa Anda harus mengalaminya sendiri. Keseringan kita menilai hidup orang lain tapi kita nggak mau belajar. Dengarkan nasihat orang tuamu. Dengarkan nasihat orang-orang yang mengasihi kamu dan peduli sama hidupmu. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang salah. Kemudian Anda kena masalah. Ada anak yang sampai masuk penjara, baru cari orang tuanya. Tapi sebelum dia masuk penjara, dia ngabisin harta orang tuanya. Beli drug, mabuk-mabukan, main perempuan, pesta-pesta, kumpul-kumpul sama teman. Gak peduli sama orang tuanya, mau sehat, mau sakit. Gak pernah bantu orang tua. Tapi ketika dia ditangkap sama polisi, masuk penjara, baru telepon mamanya. Jangan sampai hidupmu rusak, baru kamu cari keluarga. Jangan sampai kamu udah gak berdaya, baru kamu mau berubah. Yang namanya teman itu cuma dekat sama kita kalau mereka itu butuh kita dan hidup kita itu jadi berkat buat mereka. Tapi yang namanya keluarga, apalagi orang tua, akan selalu ada untuk kita dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat. Kalau kamu susah, apalagi sampai ditangkap polisi, overdosis, teman-temanmu pasti lari karena orang punya kecenderungan menyelamatkan diri. Siapa yang akan mengeluarkan uang mereka untuk menyelamatkan kamu? Siapa yang mau menebus kamu? Siapa yang mau mengeluarkan uang mereka demi masa depan kamu? Keluarga lah justru yang akan selalu ada untuk kamu. Orang tua yang akan ada selalu untuk kamu. Percayalah bahwa orang tua dan keluarga kita adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu ngasih kita orang tua dan keluarga, kakak, adik, sebagai suara yang bisa berbicara buat hidup kita. Karena mereka lah orang-orang yang paling peduli sama kita. Saya punya adik yang tidak sekandung, tapi saya peduli sama dia. Saya kesal ketika saya nasihati, dia gak mau dengar gitu. Dalam hati saya udah bilang gini, udah gue gak bakal nasehatin lagi, gue gak peduli sama dia. Tapi yang namanya kakak itu tetap kakak. Kita mengasihi adik kita. Kalau sampai dia susah, gak mungkin kita diam aja. Nah, jangan sampai Anda yang masih remaja, baru berangkat dewasa, Anda lebih sayang temanmu, Anda lebih dengerin temanmu daripada orang tuamu dan kakakmu yang lebih peduli sama kamu. Kita pengen disayang, kita pengen dipedulikan. Dengar baik,
Orang boleh baik sama kita, tapi orang tua kita pasti lebih sayang kita. Mungkin ada di antara kalian yang bilang ini, enggak tuh Kak Heni, enggak tuh Bu Heni, enggak tuh Ci Heni, orang tua saya meninggalkan saya. Dengar baik, Tuhan lebih cinta kamu. Jangan biarkan dunia merusak kamu. Meskipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kamu. Dengar baik, jangan sia-siain masa mudamu. Jangan tidak taat pada pemimpin, jangan tidak taat pada orang tua. Karena kita tahu ujungnya kita akan kena masalah. Gak ada salahnya untuk mendengarkan didikan untuk kebaikan. Amen. Saya berdoa agar firman Tuhan ini jadi berkat. Jangan sampai hidup kita dipimpin masalah. Kena masalah baru berubah, kena masalah baru mau berusaha, kena masalah baru cari Allah. Saya berdoa agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang benar, ambil jalan yang lurus, jangan menyimpang dari kebenaran, jangan sampai kita melanggar aturan, dan juga jangan sampai kita melawan otoritas di atas kita, supaya kita terhindar dari masalah.